Punten nih, Pak Ali Sodikin, Pak Ocoy. Kebetulan hari ini saya pengen konfirmasi dan saya datang langsung ke Sekretariat Masyarakat Losari Bersatu. Saya pengen konfirmasi terkait masalah Wow, lagi-lagi muncul dugaan proyek siluman bermunculan di Kabupaten Cirebon wilayah timur, Kecamatan Losari. Global Expos TV Kabupaten Cirebon proyek di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang berlokasi wilayah Kecamatan Losari, kini sangat memprihatinkan, karena nasib bangunan seperti irigasi dan peningkatan jalan yang berbeda di wilayah Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, oleh para oknum pelaksana dan pemborong, yang dirinya mempunyai keinginan memperkaya diri sendiri dengan cara apapun caranya, hingga tidak peduli dengan kualitas bangunan atau proyek yang ditanganinya, seperti yang terjadi proyek irigasi di Desa Mulyasari Kecamatan Losari, yang diduga ditangani oleh CV Halimi, dan juga proyek irigasi yang ada di Desa Kalisari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang diduga ditangani oleh CV Wika, termasuk juga proyek peningkatan jalan yang berada di Desa Kalisari pun sama tidak diduga tidak jauh berbeda, mangkraknya, yang sekarang ini baru penggelaran LC, dan dibiarkan begitu saja, sementara Wermes alias besi kecil yang sudah dirancang pun kini menjadi terbengkalai, di pinggiran jalan seperti barang rongsokan alias besi tua yang layaknya besi yang mau dikilokan, tidak berguna, yang ditangani oleh CV Ersa Berkah Jaya, dengan menelan anggaran 275.198.000, hingga kini bangunan proyeknya diduga amburadul, alias mangkrak. Pandi dan Emon, salah satu pekerja atau kuli bangunan, yang dibayar 120.000 per hari, sebagai tukang yang bekerja membangun saluran irigasi, di Desa Kalisari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang ditangani oleh CV Wika. Dikomentari Ali Sodikin, yang biasa disapa akrabnya, Ocoy, dari salah satu LSM, yang didampingi oleh rekan-rekannya, dari Masyarakat Losari Bersatu, yang disingkat MLB, dirinya sangat menyayangkan, dan sangat memperhatikan, karena melihat bahan bangunan tersebut, karena semua di bawah standar, seperti batu, dan pasir, juga, karena dalam pelaksanaannya seperti pengadukan, itu tidak menggunakan molen, akan tetapi masih menggunakan cangkul alias manual. Karena infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini, semua anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN, masyarakat turut serta dan berperan dalam masyarakat untuk ikut mengontrolnya, tepatnya di Desa Kalisari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pekerjaan bangunan bentuk peninggian jalan milik Dinas PUPR, Kabupaten Cirebon, kini patut menjadi sorotan. Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran. Transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya, dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek. Padahal aturan tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, atau disingkat KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Presiden atau disingkat Perpres, Nomor 70, Tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54, Tahun 2010, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29, /PRT/M/2006, tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung dalam kurung, Permen Pekerjaan Umum Nomor 29/2006, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014, tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan Permen Pekerjaan Umum -12/2014. Jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman atau papan proyek, sudah jelas menabrak aturan, bahkan patut dicurigai diduga proyek tersebut diduga proyek siluman, yang tidak dilaksanakannya sesuai dengan prosedur. Saat dikonfirmasi awak media Global Expos TV, Pandi dan Emon selaku pekerja atau pengaduk pasir, menyampaikan saya hanya pekerja biasa mas, dan saya bukan pemilik CV atau proyek ini,
tapi nanti akan saya sampaikan ke pimpinan untuk memasang papan proyeknya, untuk detail nilai kontaknya karena hanya pekerja biasa jadi saya juga kurang paham dan kurang mengerti, terangnya. Di sisi lain dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, Ali Sodikin dan Ocoy juga selaku warga desa setempat, sangat geram terkait pekerjaan ini pasalnya pekerjaan kok diduga terkesan tertutup dan kurang transparan. Harusnya ada papan informasi proyek anggarannya dari mana dan berapa ini biar jelas pekerjaan ini dari dinas mana nilai kontraknya berapa volume berapa pekerjanya kalau ditanyain kebilangnya dikit-dikit gak tahu, ujarnya. Saya akan kerahkan masyarakat sekitar Mas untuk menghentikan pekerjaan ini kalau tidak ada papan namanya, yang diduga terkesan proyek siluman dan kurang transparan, karena semua ini berasal dari uang rakyat. Wajar saja kalau saya selaku warga sekitar ingin tahu detailnya, ungkapnya. Sementara itu Habib selaku tata usaha atau disingkat TU, CV Halimi, proyek yang ada di Desa Mulia Sari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, saya selaku TU, pasir yang ada di lapangan itu menurut konsultan yaitu sudah benar, dan saya selaku pengawas proyek pembangunan proyek ini, sudah sesuai, terang Habib. Dan masih menurut Ali Sodikin selaku Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM menyayangkan terkait pekerjaan proyek ini yang tidak ada papan namanya, papan proyek, dan akan berkoordinasi ke pihak hukum dan menyurati Dinas 2 terkait, kenapa dan apa alasannya kok tidak dipasang papan proyeknya, ungkapnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Biro Global Expos TV Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Katoni Anton, mengabarkan. Punten nih, Pak Ali Sodikin, Pak Ocoy. Kebetulan hari ini saya pengen konfirmasi dan saya datang langsung ke Sekretariat Masyarakat Losari Bersatu. Saya pengen konfirmasi terkait masalah proyek Pak Ocoy. Itu proyek yang berada di wilayah Losari atau Cirebon Timur. Tanggapan Pak Ocoy sebagai warga masyarakat atau sebagai LSM masyarakat yang ke depan itu seperti apa Pak Ocoy? Ya, kami sebagai LSM di Losari itu terkait masalah proyek yang ada di Cirebon Timur, termasuknya kadang terbengkalai, artinya sangat memprihatinkan, tidak sesuai dengan BSTEK atau RAB-nya, Pak. Tidak sesuai dengan BSTEK dan RAB, walaupun proyek itu dibangun, mau stabil, mau labil, mau mangkrak, mau acak-acakan, seperti itu Pak ya? Betul. Itu kalau dilihat dari bahan-bahan batu, kemudian sistem mengadukan, kalau ngaduknya pakai manual, menurut Pak Ocoy itu gimana Pak? Nah, itu tidak benar, karena menurut proyek, termasuk proyek Wika itu sebetulnya pakai molen Pak ya? Bukan pakai manual. Termasuk dari pasirnya juga itu tidak sesuai, batu, pasir tidak sesuai. Artinya di bawah standar semua ya Pak ya? Betul. Yang terakhir ya Pak, itu kalau misalnya ada proyek-proyek seperti ini menurut Pak Ocoy selaku LSM, apakah mereka dibiarkan atau tidak? Ya, kadang perlu ditindaklanjuti itu kan. Harus ditindaklanjuti karena secara tidak langsung mereka adalah perampok uang negara ya Mas Ocoy ya? Betul. Oke, terima kasih Mas Ocoy. Punten dengan Pak Habib Pak ya? Iya Pak. Pak Habib di sini sebagai selaku pelaksana Pak. Pelaksana Pak. Ini proyek berjalan sudah berapa lama? Kurang lebih ada 3 bulan. Terus CP-nya yang menangani dari Halimi. CP Halimi Pak ya. Pak, yang pertama saya pertanyakan Pak, kenapa para tenaga kerja itu tidak memakai alat pelindung diri? Itu alasannya kenapa Pak? Ya karena kan kita bukan di ketinggian Pak. Kita yang penting ada board. Kalau helm kan kalau di ketinggian boleh. Tapi itu kan tetap merupakan salah satu aturan proyek.
Kenapa Anda bisa melanggar itu? Ada, tetap ada Pak, tetap pakai. Tetap tapi ada, mereka- cuman nggak dipakai ya. Satu. Yang kedua, itu kenapa sistem ngaduk nggak pakai molen, Pak? Ada molennya Pak, cuma nggak diseret kemari aja, di sana ada molen. Ya kalau molen ada nggak dipakai, nggak digunakan, nyatanya di lapangan di sini kan tidak ada. Sama lokasi saja kan ini, bohong. lokasi yang sebelumnya pakai molen. Kebetulan saya konfirmasinya di lokasi ini, saya lihat di sini Bapak- tidak ada. Bapak baru datang di sini, kalau di sana Bapak datang Tidak pasti ada ya lihat Pak molen. ya. Satu. Terus dari bahan termasuk batu-batu itu juga kurang begitu standar Pak. Ya Menurut itu Pak Habib yang gimana? Oke Pak. Yang di okein itu Pak Iya, ya. boleh, Pak. Oh. Oke, terima kasih Pak Habib. Siap.